Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di akhir zaman pun nanti ada satu pasukan yang hendak menyerang Ka'bah. Tidak hanya Abrahah, ada. Lalu Allah benamkan mereka. Lalu Aisyah bertanya, bagaimana ya Rasulullah dengan orang-orang yang tidak ada niatan untuk menghancurkan Ka'bah? Mereka hanya ingin berdagang, ya, mengikuti pasukan itu, kemudian mereka ingin berdagang nanti di situ untuk mengambil satu keuntungan secara ekonomi. Maka mereka tidak ada niatan untuk menghancurkan Ka'bah. Mereka hanya melawat, ikut-ikut melawat seperti itu. Maka kata Rasulullah, yub'atsuna ala niyatihim, mereka akan dibangkitkan oleh Allah meskipun mereka ini dibenamkan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah, mati semua, tetapi mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Ya. Hadis yang ketiga ini, ya, Rasulullah menjelaskan kepada kita tentang yaitu menafikan atau penafian hijrah setelah Fathu Makkah. Hijrah yang dimaksud di sini adalah ketika Nabi SAW hijrah dari Makkah menuju kota Madinah, karena Nabi ini sudah tidak lagi mendapatkan keadaan yang kondusif untuk berdakwah. Kemudian hijrahnya Nabi juga ini karena perintah Allah Subhanahu wa taala, dan di Madinah Hadis yang keempat, wa an Abi Abdullah bin Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala inna bil madinati la rijalan masirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad wa fi riwayatin illa syarakukum fil ajr, rawahu Muslim. Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah, Abu Abdullah Jabir bin Abdullah. Jadi sahabat Jabir bin Abdullah punya anak bernama Abdullah. Jadi Abdullah bin Jabir bin Abdullah. Dan ini menjadi kebiasaan orang Arab, kalau punya anak itu anaknya itu harus, kalau punya anak laki-laki banyak gitu ya, harus salah satu di antara anak laki-lakinya namanya sama dengan kakeknya. Itu. Ini kebiasaan orang Arab. Ya. Ustadz, nama kakek saya tapi orangnya nama-nama Jawa zaman dulu ya. Nah, itu kan. Ya, artinya ini kebiasaan saja orang Arab kan. Jadi mereka menamakan anaknya itu harus ada salah satu yang laki-laki ini nama sama dengan siapa? Kakeknya. Ini udah menjadi kebiasaan bahkan sampai sekarang. Ya kan? Makanya anak Nabi ada yang bernama siapa? Abdullah, meninggal kan? Abdullah bin Muhammad bin Abdullah. Nah, ini sama cucu sama kakek ini ada yang sama. Nah, ini sahabat Jabir punya anak Abdullah, dan Jabir ini anaknya Abdullah. Jabir ya Abu Abdullah, maksudnya ayahnya Abdullah. Siapa namanya? Jabir. Jabir anaknya siapa? Abdullah. Jadi ini ada bapak Abdullah punya anak namanya Jabir, Jabir punya anak lagi namanya Abdullah. Ya, Abdullah bin Jabir bin Abdullah. Ya. Beliau berkata, Al-Ansari maksudnya orang Ansar, kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu perang. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya di Madinah ada beberapa orang, apabila kalian menempuh perjalanan atau menyeberangi lembah, mereka senantiasa mengikuti, sedangkan yang menghalangi mereka hanyalah sakit. Dalam riwayat lain disebutkan, melainkan mereka selalu menyertai kalian dalam pahala. Hadis riwayat Muslim. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, perang yang dimaksud di sini adalah perang Tabuk. Ya, ada diabadikan di surah At-Taubah ayat 120 dan 121, yaitu juga tentang peristiwa tentang perang Tabuk. Itu perang terakhir yang diikuti oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun ke-9 Hijriah setelah peristiwa Fathu Makkah. Perang Tabuk ini perang yang sangat menguras tenaga kaum muslimin. Ya, bahkan Nabi ini sampai banyak mendiamkan istri-istrinya. Bahkan sampai orang munafik ini ketika mendengar Nabi Muhammad ini tidak banyak bicara kepada istri-istri beliau, maka muncul gosip Muhammad telah menceraikan istrinya. Jadi orang munafik berusaha untuk menggembosi kekuatan kaum muslimin dengan menghembuskan berita-berita palsu atau gosip-gosip murahan.
Gara-gara Rasulullah ini tidak banyak bicara kepada istrinya. Kenapa? Karena Nabi ini konsentrasinya penuh. Beliau khawatir betul ya setelah ada peristiwa perang Mu'tah, ini pasukan kaum muslimin dipukul oleh kaum Bizantium Romawi Timur, Heraklius, ya Kaisar Heraklius. Kemudian setelah itu Romawi ini penasaran. Setelah mereka berhasil memukul mundur kaum muslimin di perang Mu'tah, ada satu keinginan untuk sekalian menghabisi kaum muslimin di perang Tabuk ini. Dan mereka mempunyai pasukan, konon sampai mempersiapkan pasukan sampai 100.000 pasukan. Dan kaum muslimin saat itu sebenarnya pasukannya udah banyak. Terkumpul ini sampai 30.000 pasukan. Melawan berapa? 100.000 pasukan. Dan Nabi persiapan untuk perang Tabuk ini, perang terakhir yang diikuti Nabi ini adalah persiapannya ini tidak betul-betul siap sebenarnya. Kenapa? Ingin menghadapi pasukan sebuah negara adidaya saat itu, yaitu Romawi. Ibaratnya Indonesia mau diserang sama Rusia. Ya. Untung yang diserang Rusia ini Ukraina. Ya, coba kalau kita diserang, makanya kata Putin ini kan, jangan ikut-ikut campur dengan masalah ini kan. Itu. Ya, tegas nih Putin ini ya. Jadi kita pasti shock gitu kan. Saya yakin presiden pasti shock. Gimana ini? Negosiasi dulu ya. Tapi negosiasi ditolak gimana? Tetap kami akan melancarkan serangan. Khawatir kita. Mau diserang sama Amerika atau Rusia gitu kan. Nah, ini pun sama yang dialami oleh Nabi ketika menjelang perang Tabuk ini, mau digempur Madinah, mau digempur oleh Romawi yang jumlah pasukannya ini terkuat di dunia. Maka Nabi ini akhirnya banyak mendiamkan istrinya. Kenapa? Saking fokusnya konsentrasi bagaimana persiapan untuk melawan Romawi. Beliau tidak banyak bicara kepada istrinya. Orang munafik dari dulu namanya orang munafik suka gembosi. Muhammad mendiamkan istrinya. Tuh lihat, Muhammad itu menceraikan istri-istrinya. Akhirnya dengan harapan apa? Ingin melemahkan kaum muslimin. Rasulullah menceraikan istrinya, gimana ini ya kan? Di saat lagi genting Rasulullah ribut sama istrinya gitu kan. Nah, ini harapannya orang munafik demikian. Tetapi tidak benar semua itu ya. Sahabat Abu Bakar menyumbangkan seluruh hartanya. Sahabat Umar menyumbangkan separuh dari hartanya. Sahabat Utsman menyediakan perlengkapan perang 1/3 dari pasukan. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika berangkat menuju Tabuk ini, ya beratus-ratus kilometer beliau melalui satu perjalanan yang sangat jauh, sampai stok makanan ini pun juga terbatas. Satu unta ini ditunggangi gantian oleh 10 sampai 18 sahabat. Jadi gantian naik unta, kemudian gantian lagi. Satu unta ditunggangi oleh 10 sampai 18 sahabat. Maka dinamakan dengan Jaisyul Usrah, pasukan yang dalam keadaan susah. Pasukan yang krisis, mau menghadapi negara adidaya Romawi, tapi persiapannya nggak matang betul. Maka bahkan diantara sahabat ada yang makan daun sampai mulutnya ini rusak. Tidak perang dengan Romawi. Ya, sampai untanya ini makin lama stoknya makin habis. Karena apa? Buat makan, gitu kan. Ya, sampai minum dari air dari unta itu kan, Masya Allah. Jadi ini dinamakan adalah perang yang sangat menguras tenaga kaum muslimin, menguras pasukan kaum muslimin. Dan ternyata setelah datang ke Tabuk, ternyata pasukan Romawi ini dengan sekutunya Bani Ghassan, mereka nggak datang. Ternyata Romawi ini sudah gentar terlebih dahulu menghadapi kaum muslimin. Dan mereka memperhitungkan kekuatan baru di Jazirah Arab saat itu adalah orang Islam, adalah agama Islam. Ada satu kekuatan baru. Akhirnya Nabi karena 10 hari di sana di Tabuk, karena bekal sudah semakin menipis, memutuskan untuk kembali ke Madinah. Dan di situ dijelaskan Nabi mendatangi tempat-tempat kampung-kampung yang di situ ada pendeta-pendeta, ada orang-orang Nasrani mengadakan perjanjian seperti piagam Madinah Nabi bersama orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi sudah tersingkir semua pada perang Tabuk ini dari kota Madinah karena mereka sudah melanggar perjanjian semua. Setelah perang Badar, Bani Qainuqa terusir. Setelah perang Uhud, Bani Nadir terusir. Setelah perang Ahzab, perang Khandaq, Bani Quraidah terusir untuk yang terakhir kalinya.
Dan ini jamaah sekalian rahimakumullah, Nabi mengadakan perjanjian dengan orang pendeta-pendeta itu, orang-orang pendeta-pendeta Nasrani, dan pulang dengan membawa kemenangan. Kenapa dikatakan menang? Karena musuh tidak berani untuk berduel dengan kaum muslimin. Nah, di situ Nabi mengatakan ini perang habis-habisan. Taruhlah ini adalah perang Tabuk, ini perang habis-habisan dan perang penghabisannya Nabi, artinya perang terakhir Nabi. Ternyata ada beberapa sahabat yang sakit. Ada beberapa sahabat, seperti kita tahu Abdullah bin Ummi Maktum ini, beliau tidak pernah ikut perang. Kenapa? Karena beliau buta. Dan beliau selalu menjadi wakil Nabi yang menggantikan Nabi, badalnya imam di masjid Nabi. Itu Abdullah bin Ummi Maktum. Kemudian ada beberapa sahabat yang sakit. Mereka ingin perang sebenarnya, tetapi mereka sakit. Habasahumul marad. Mereka ditimpa sakit. Mereka dihalang-halangi oleh sakit mereka. Ada yang ingin infak yang banyak, tapi mereka nggak punya, misalnya infak sedikit. Akhirnya mereka ini tidak bisa ikut perang bersama Nabi. Tetapi kata Nabi apa? Kita apabila kalian menempuh perjalanan atau menyeberangi lembah, mereka senantiasa mengikuti, padahal mereka nggak ikut. Sedangkan yang menghalang mereka sakit, yaitu apa? Syarakukum fil ajr, mereka join bersama kalian, bergabung dengan kalian karena mendapatkan pahala itu, yaitu pahala niat yang sudah mereka sematkan dalam hati mereka. Sebenarnya mereka ingin ikut berperang, berjihad, tetapi mereka tidak bisa ikut karena sakit mereka. Inilah pentingnya niat bagi kita kaum muslimin. Niatkan apa yang baik ini baik-baik, ya, jangan sampai kita ini nggak ada niat untuk berbuat baik. Ya, saya ada teman gitu kan, di kampung ngobrol-ngobrol gitu kan. Tilik kalau ada musim haji, tilik Pak Kaji, tilik orang haji kan. Pak, dengan tas tilik kaji bareng-bareng pulang, aku kok ora pengin kaji no. Lah ning apa, Pak? Wedi, lah wedi ning apa? Wedi nek Pak motor mabur, bejane aku akeh duwite pe aku ora Pak kaji. Soalnya apa wedi numpak motor mabur. Nah gitu ya. Artinya dia aku mbek duit akeh pe aku ora Pak kaji. Soalnya kok wedi numpak motor mabur. Lah terus piye numpak kapal mau piye? Ya wedi bae. Nah ini dia enggak ada niat. Dia sebenarnya orang biasa, tapi karena dia sudah berniat, saya kalau kaya pun saya belum tentu haji. Nah ini kan sudah enggak boleh kayak gini. Harusnya meskipun dia tidak ada uang, artinya tidak harta yang banyak, paling kan dia sematkan niat ini. Ya kan? Ini pentingnya niat. Kita akan diberikan pahala oleh Allah ya ketika kita berniat baik meskipun kita belum melakukannya. Ya ini seperti peristiwa perang Tabuk ini, ada sahabat-sahabat yang sebagian mereka ini tidak ikut, tetapi mereka tetap mendapatkan pahalanya karena mereka berniat untuk ikut perang. Hanya saja mereka sakit sehingga mereka tidak ikut berperang. Hadis yang kelima dari sahabat Anas, Anas radhiyallahu anhu qala raja'na min ghazwati Tabuk. Nah ini lebih jelas, ghazwati Tabuk, perang Tabuk, ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala inna aqwaman khalfana bil Madinah ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahumul udhr. Rawahul Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala beliau berkata, kami pulang dari perang Tabuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti sahabat Anas ikut. Kemudian beliau menjelaskan, sesungguhnya masih ada beberapa kaum atau orang yang kami tinggalkan di Madinah. Mereka senantiasa menyertai kita, baik sewaktu keluar masuk pedusunan atau pedesaan maupun menyeberangi lembah. Yang menghalangi mereka hanyalah udzur. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi ini hadis yang kelima ini mempertegas hadis yang keempat, bahwa yang dimaksud perang yang tidak diikuti oleh sebagian sahabat karena mereka ini udzur atau mereka sakit ini adalah perang Tabuk yang terjadi pada tahun 9 Hijriah, perang yang terakhir diikuti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi karena mereka udzur, mereka sakit, mereka ini meskipun tidak ikut menyeberangi lembah, mereka tidak ikut memasuki pedesaan, ya, mengarungi padang pasir yang panas, kemudian mereka bersusah payah untuk berperang, tetapi karena mereka ini sakit sehingga mereka tidak bisa ikut, tetapi mereka tetap mendapatkan pahala dari niatnya itu. Jadi tanamkan niat yang baik
Kalau memang kita ini belum mampu, niatkan yang baik-baik dulu. Ya. Karena Nabi mengatakan barang siapa yang berniat kebaikan kemudian dia belum melakukannya, maka akan ditulis satu kebaikan baginya, dan kalau dia lakukan maka baginya 10 kebaikan. Dan barang siapa yang berniat untuk melakukan satu keburukan, maka belum ditulis baginya sampai dia melakukannya, ditulis satu keburukan, satu dosa baginya. Seperti hadis dari riwayat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda tentang masalah orang yang sakit karena uzur ini, idza maridal abdu aw safar kataballahu lahu minal ajri mithla ma yaf'aluhu sahihan muqima. Apabila ada seorang hamba yang sakit atau sedang bepergian, maka Allah akan tetap menuliskan baginya kebaikan seperti yang dia lakukan ketika dia sedang sehat atau dia sedang mukim atau tidak safar. Kalau orang sakit, dia tidak bisa berjamaah. Laki-laki ada laki-laki sakit, dia biasa berjamaah. Ketika sehat, ketika sakit dia ternyata nggak bisa berjamaah. Nabi pun pernah meninggalkan itu kan karena beliau sakit menjelang wafatnya. Dan itu dia tidak bisa datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Maka ketika dia sakit, dia tidak jamaah ini, akan tetap Allah berikan pahala berjamaah baginya. Karena apa? Karena dia selama sehat, dia senantiasa berjamaah. Ya. Kemudian kalau orang safar, banyak aktivitas ibadah sunnah yang ditinggalkan. Contohnya apa? Sholat sunnah. Nabi kalau safar, ada sholat sunnah yang tidak pernah Nabi tinggalkan, yaitu apa? Sholat witir sama sholat qobliyah subuh. Itu Nabi nggak tinggalkan dalam keadaan safar. Ya. Dan ini Nabi nggak tinggalkan. Tapi kalau ketika beliau mukim, qobliyah, ba'diyah, ya, tahiyat masjid, apa segala macam beliau lakukan. Semuanya sholat duha. Tapi kalau safar beliau tinggalkan, ya karena safar di masa itu kan repot, ya kan, melintas padang pasir yang panas, kalau malam dingin, ya kan. Dan safarnya kita ini termasuk safar yang enak sebenarnya, ya kan, ya, naik kendaraan yang ber-AC, ya, dan ini kita enak. Nah, makanya di sini ilatnya itu ada ulama makanya mengatakan ilatnya yang menjadi sebab qasar itu apakah safar ataukah karena kesulitannya. Ya kalau dalam mazhab Syafi'i itu karena kesulitannya, tapi kalau dalam mazhab Imam Ahmad itu karena safarnya itu. Jadi safar itu enak nggak enak ya tetap boleh dijamak qasar seperti itu. Jadi di situ satu keuntungan yang besar bagi orang yang rajin. Ya ketika dia sedang sehat, sedang mukim, dia senantiasa banyak sholat sunnah. Tetapi kalau dia sedang safar, dia tidak sholat qobliyah, ba'diyah, apa segala macam sholat ini, sholat tahajud dia tinggalkan. Tetapi Allah akan tetap memberikan kepada orang ini pahala sholat tahajud, pahala sholat qobliyah, ba'diyah, dan pahala sholat sunnah yang lainnya, sholat duha. Karena ketika safar dia tidak sempat untuk melakukannya karena repotnya tadi, karena masyaqqahnya tadi. Tetapi bagi orang yang malas, maka dia tidak akan mendapatkan pahala itu. Makanya ketika saya ditanya, Ustadz, tentang wanita haid yang baca Quran ini boleh atau tidak? Kalau dalam mazhab Syafi'i memang tidak boleh. Jadi kalau dalam mazhab yang lain banyak yang mengatakan boleh, karena ini dalilnya dengan dalil istihsan. Istihsan itu apa? Menganggap itu baik. Jadi sebenarnya ada dalil yang jelas, tetapi karena ada satu menganggap itu baik, maka itu diperbolehkan. Nabi mengatakan apa? La yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Qur'an. Orang yang junub dan orang yang haid ini tidak diperkenankan untuk baca Al-Qur'an sedikit pun. Kenapa? Junub ini secara bahasa artinya jauh, orang jauh. Makanya junub ini jangan lama-lama. Ya, Nabi ini tidak pernah junub semalaman. Beliau kalau menggauli istrinya itu menjelang subuh. Sehingga apa? Setelah beliau gauli istrinya, beliau langsung mandi dan sholat subuh. Tapi kebanyakan kaum muslimin kebanyakan apa? Ya, kita kebanyakan junub semalaman, junub dari pagi sampai siang, ya kan? Dan karena junub ini tidak selama, durasi waktunya itu tidak selama haid, karena kalau haid rata-rata ibu-ibu pasti seminggu, sepekan. Makanya sepekan ini ibu merasa, aduh saya nggak baca Quran ini, rugi ini. Ya, kalau menurut Imam Syafi'i, kalau mazhab Syafi'i, meskipun ibu tak baca Quran, tapi ibu dapat pahala baca Quran karena ketika sedang suci ibu rajin baca Quran. Tetapi kalau menurut pendapat yang lain, dengan dalil istihsan ini
boleh membaca, yang penting tidak menyentuh. Ada yang beristihad demikian, dan istihad ini memang tidak ada dalilnya, dan ini namanya istihsan, menganggap sesuatu yang baru itu baik meskipun sebenarnya menyalahi atau menyelisihi dengan pendapat dengan satu yang tadi yang saya katakan itu, wanita yang haid, dalilnya seperti itu. Jadi karena kebaikan yang bisa dia dapatkan, contoh seperti seorang santriwati yang setiap hari dia harus ziyadah murojaah, maka dalam hal ini kita menggunakan dalil istihsan, menganggap satu baik, maka insya Allah itu tidak menyelisihi, dan ini satu ijtihad dari ulama. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu saja kiranya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini.